Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga remblong truk kontainer menabrak pembatas jalan di Sentani, Kabupaten Jayapura. Polisi tangkap komplotan pencuri dan sita 81 motor di Kabupaten Mapi. Daging sapi di Sorong dan Mimika mahal. Truk kontainer bermuatan 5 ton sabun Rabu kemarin menabrak pembatas jalan di poros Jalan Raya Sentani, Kabupaten Jayapura. Truk rencananya akan bongkar muat di gudang kargo yang terletak di sekitar kawasan Bandara Sentani. Sopir truk Antonio Boseren mengatakan, truk tersebut melintas di jalan utama dari arah Waena menuju Sentani. Namun saat melintas di depan Masjid Al-Aqsa, rem truk tidak berfungsi alias blong. Pengemudi akhirnya banting setir ke arah pembatas jalan untuk menghindari tabrakan dengan antrian kendaraan di lampu merah. Saya dari mobil dari sana, di sini ada mobil satu keluar, terus yang laki-laki dengan anak ini dari sekolah sini keluar, itu juga saya klakson. Akhirnya mobil keluar dan ini langsung lari ke sana. Dia bilang, aduh ini kalau sambil ke sana sudah sambil palang tengah ini saja supaya mobil bisa berhenti. Oh jadi sengaja hajar ini sudah? Iya, saya sengaja langsung hajar ini. Om merasa remblong itu dari mana? Dari jauh sana. Dari jembatan sana? Pokoknya dari masjid sana ke sini. Oh itu sudah rasa rem kosong ya? Saya seinjak-injak begini tidak makan. Mobil dicek sebelum ke tidak? Sebelum saya cek semua. Oh biasa standar? Iya, kemarin juga saya setel remnya. Udah, cuma saya dari sana, pokoknya dari jembatan itu saya injak. Ini kenapa tidak makan-makan? Ini muatannya apa? Sabun. Mau bawa kemana? Ke bandara sini. Dari mana? Dari Kartika. Oh dari toko Kartika ya? Jayapura ya? Ya, ekspedisi. Oh sudah, seberapa lama menyetir mobil? Ini sudah hampir 2 tahun. Oh 2 tahun. Pembatas jalan rusak parah, setidaknya 10 hingga 12 meter, pembatas jalan hancur. Sementara satu tiang lampu jalan juga ambruk ditabrak truk. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Polisi mengungkap kasus pencurian sepeda motor terbesar selama bulan Januari hingga Februari tahun ini. 81 sepeda motor berbagai jenis disita polisi dari tangan para pelaku dan penadah. Kasus ini terungkap berdasarkan 3 laporan dari warga. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan membongkar sindikat pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Mapi. Polisi juga menangkap seorang pelaku dan 2 orang penadah. Sementara seorang lagi masih buron dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Para pelaku beraksi dini hari dengan menggunakan obeng plat untuk menghidupkan sepeda motor. Sepeda motor kemudian dipreteli lalu dimodifikasi sehingga sulit dikenali pemiliknya. Pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan alat obeng, nah ini tadi, untuk menghidupkan motor atau sepeda motornya. Pelaku melakukan pencurian bersama temannya atas nama NK, ini DPO. Kemudian menjual ke pelaku penadahan. Ketiga, pelaku melakukan aksi pencurian di atas pukul 00.00 WIB malam, berarti di atas jam 12 malam. Sebagian suku cadang kendaraan dijual ke penadah dengan harga berkisar 1,5 hingga 2 juta rupiah tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan bermotor. Sementara sepeda motor yang sudah dimodifikasi dijual ke pembeli dengan harga berkisar 4 hingga 5 juta rupiah juga tanpa surat-surat. 3 sepeda motor sudah dikembalikan kepada pemiliknya, namun 78 lainnya saat ini masih berada di Mapolres Mapi. Dari Mapi, Igobat Momolin melaporkan. Cuaca buruk yang melanda perairan selatan Papua berdampak luas ke sejumlah kawasan di Merauke.
Sejumlah pasokan barang kebutuhan sehari-hari terhambat karena puluhan kapal kargo sembako yang biasa melayani angkutan ke kawasan Papua Selatan seperti Asmat, Mapi, Bovendigul hingga saat ini masih tertahan di Pelabuhan Rakyat Pintu Air Merauke. Bahkan ada sejumlah kapal sudah sejak 3 minggu lalu tidak bisa berangkat akibat tidak mendapat izin dari otoritas karena cuaca buruk yang masih terus terjadi. Berapa lama sandar ini Pak di sini? Ya 10 hari. 10 hari Pak ya. Tujuan mana kapalnya Pak? Aceh. Aksi Pak ya. Pulang pergi Pak ya. Biasa ditempuh sana berapa hari Pak perjalanan? 2 hari. 2 hari. Muatnya apa itu Pak? Barang-barang apa aja dibawa? Beras kartonan. Oh, memang sampai sekarang ini memang belum berangkat. Kenapa memang Pak? Cuaca buruk. Cuaca buruk. Terus izin dari KSW belum ada Pak ya? Belum ada. Sampai kapan katanya itu Pak? Saya nggak tahu juga kau sampai kapan. Di sini ada berapa banyak kapal ini Pak yang sementara lagi menunggu izin ini? Ya puluhan. Puluhan Pak ya. Semuanya kapal kargo Pak ya? Iya. Pemilik kapal masih menunggu informasi dari BMKG Merauke karena mereka tidak mau mengambil resiko berlayar dengan kondisi cuaca yang buruk. BMKG memprediksi cuaca buruk di perairan Merauke masih akan terjadi hingga pertengahan Maret. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga daging sapi di kota Sorong, Papua Barat mahal. Daging sapi yang biasanya dijual Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Penjual daging di Pasar Remu Sorong menuturkan mereka terpaksa menaikkan harga daging sapi karena permintaan tinggi sejak Desember tahun lalu. 40 Pak. Ya. Sejak kapan ini? Sejak Desember. Sementara itu di Mimika, harga daging sapi juga naik dan dijual Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, stok daging sapi di pasar sentral juga menipis dan rata-rata pasokan daging sapi dari luar Papua, seperti Surabaya. Kapan masuknya ini dulu? Sudah 20 hari. Ada 20 hari yang lah. Tapi itu harga yang diambil dari Surabaya tetap sama seperti yang dulu? Iya, sama karena kita juga masih harga yang sama kita ecer di sini. Di sini ecernya sekarang kena berapa? 135, kalau ada yang tawar kasih 130. Mau stok banyak kurang sama harganya, tetapi kita jual kalau harganya dari sana kan misalnya 130, 125 ya kita jual 130 di sini untuk 5.000. Ada harga tergantung dari kan ada juga yang 115, 135. Yang keneker. Apa? Keneker. Kenekel. Itu berapa harganya? Karena waktu dulu kan sekarang lagi bosong. Masih agak kurang. Dulu anunya 110. Baru naik 120, 130. Maka sampai pernah dulu habis ganti maka naik. Pedagang berharap harga daging sapi bisa kembali normal dengan pasokan melimpah dari luar Papua. Dari Sorong dan Mimika, tim liputan melaporkan. Yas'alunaka 'anil anfal. Yuk kirimkan video Muslim Junior membaca Al-Quran untuk mengikuti lomba Qori Korea Cilik Indonesia di Ajwa TV dengan ketentuan sebagai berikut. Ayo buruan mendaftar di Qori Korea Cilik Indonesia. Puluhan pengendara di Merauke terpaksa gigit jari karena sepeda motornya disita Polantas karena si pemilik tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Selain itu, dari razia yang dilakukan polisi, banyak kendaraan tidak memasang nomor polisi. Pengendara tidak memakai helm dan memakai knalpot balap yang menimbulkan suara bising. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan pihaknya terpaksa menyita kendaraan tersebut demi keselamatan pengendara dan orang lain.
Ini Satlantas Polres Merauke telah melaksanakan operasi keselamatan pada hari kedua. Dari hasil yang kita dapat di lapangan, kita temukan masih banyak masyarakat kita yang tidak menggunakan helm, terutama tidak menggunakan spion, terus tidak memasang plat nomor, dan juga tidak melengkapi surat-surat. Nah, langkah dari Satlantas seperti apa, Bu? Saat ini kita lebih mengedepankan peneguran, tetapi yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kecelakaan, kita terpaksa kita tindak dengan memberikan surat tilang. Untuk kompensasi umur, rata-rata umur berapa yang melanggar itu? Dari rata-rata sih ya usia produktif ya, 17 sampai ya 30. Operasi keselamatan Kartens akan digelar hingga 14 Maret. Salah satu tujuan dari operasi ini untuk pengamanan jelang Idul Fitri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hampir sebagian besar kasus laka lantas yang terjadi di Merauke disebabkan pengaruh minuman keras. Tidak jarang kecelakaan menyebabkan jatuh korban jiwa dan luka-luka. Polisi sudah berkali-kali memperingatkan pengendara agar tidak mengemudikan kendaraan sambil menegak minuman keras, namun rupanya imbauan tidak dipedulikan. Kasat Lantas Polres Merauke AKP Dianovita mengatakan peredaran miras oplosan di Merauke masih marak, walaupun pihaknya sudah berkali-kali melakukan razia. Sebagian warga, menurut Dian, membeli dari toko yang memiliki izin resmi. Kita ketahui kemarin baru saja terjadi kecelakaan, korban meninggal di Seringu. Itu diakibatkan oleh miras, dua-duanya dalam kondisi bawah pengaruh alkohol. Nah, kira-kira seperti ini apa harapan Bu Kasat sendiri untuk peredaran miras di Kota Merauke ini? Mungkin lebih ditertibkan, sehingga karena seperti kita ketahui banyak sekali kami menangani kasus laka yang diakibatkan oleh miras. Kita cukup menyayangkan hal itu bisa terjadi. Jadi harapan kita mungkin ditertibkan kembali. Itu miras lokal atau miras pabrikan? Berdasarkan hasil penyidikan bahwa untuk miras itu ya mungkin ada yang lokal, ada juga yang dijual di toko. Maraknya peredaran minuman keras tidak lepas dari masih banyaknya toko resmi yang menjual minuman keras. Selain itu, saat ini juga banyak miras oplosan ilegal yang beredar di masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga daging sapi di Kota Sorong, Papua Barat mahal. Daging sapi yang biasanya dijual Rp100.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Penjual daging di Pasar Remus Sorong menuturkan mereka terpaksa menaikkan harga daging sapi karena permintaan tinggi sejak Desember tahun lalu. 40, Pak. Ya. Sejak kapan ini? Sejak Desember. Sementara itu di Mimika, harga daging sapi juga naik dan dijual Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, stok daging sapi di Pasar Sentral juga menipis dan rata-rata pasokan daging sapi dari luar Papua, seperti Surabaya. Kapan masuknya ini dulu? Sudah 20 hari. Ada 20 hari yang lah. Tapi itu harga yang diambil dari Surabaya tetap sama seperti yang dulu? Iya, sama karena kita juga masih harga yang sama kita ecer di sini. Di sini ecernya sekarang kena berapa? 135, kalau ada yang tawar kasih 130. Mau stok banyak kurang sama harganya, tetapi kita jual kalau harganya dari sana kan misalnya 130, 125 ya kita jual 130 di sini untuk 5.000. Ada harga dan tergantung dari kan ada juga yang 115, 135. Yang keneker. Apa? Keneker. Keneker. Itu berapa harganya? 140. Karena waktu dulu kan sekarang lagi gosong. Dulu anunya 110, baru naik 120, 130, maka sampai pernah dulu habis ganti maka naik. Pedagang berharap harga daging sapi bisa kembali normal dengan pasokan melimpah dari luar Papua. Dari Sorong dan Mimika, tim liputan melaporkan. Kita tidak tahu jalan.
Ada pemandangan baru jika Anda tiba di Bandara Domine Edward Osok Sorong. Sebuah patung berdiri tegak tepat berada di depan pintu masuk bandara. Patung ini baru saja rampung dibangun khusus untuk mengabadikan sosok Domine Edward Osok sesuai dengan nama bandara. Semasa hidup, Domine Edward Osok menabur kebaikan lewat penginjilannya di tanah Malamoy dan sekitarnya, sehingga jasanya selalu dikenang. Tinggi patung sekitar 7 meter dan dibangun dengan anggaran 2,1 miliar, termasuk gerbang dan pelebaran jalan. Kepala Bandara Domine Edward Osok Cece Taria berharap patung ini dapat menambah nilai estetika kota Sorong. Tinggi patungnya sendiri ini dari bawah dari jalan itu 10,75 meter. Nah, untuk patungnya sendiri itu 50%-nya, berarti kan kurang lebih sekitar 5 ya, 5,25 kalau tidak salah, 5,25 meter dari kaki sampai ke atasnya. Anggaran berapa Pak yang dihabiskan? Anggaran 2,1 miliar. Jadi untuk semua penataan yang landscape ini dari patung, pintu gerbang sama pelebaran jalannya itu. Bahannya terbuat dari apa nih patungnya, Pak? Dari semen. Dari semen dengan dalamnya konstruksinya konstruksi yang kawat ram itu yang dikasih semen. Patung Domine Edward Osok Sorong diresmikan langsung Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Di acara peresmian juga digelar pameran hasil karya produk lokal untuk memajukan perekonomian masyarakat. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Saksikan Kori Kori Cilik di Ajwa TV. Bank Indonesia terus menyosialisasikan penggunaan KRIS atau Quick Response Code Indonesia kepada prajurit Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia melibatkan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang sudah menerapkan pembayaran KRIS. Sistem pembayaran ini dinilai aman karena mengurangi kontak langsung antara konsumen dan pelaku usaha atau merchant, sehingga terlindungi dari resiko penyebaran COVID-19 yang kini sedang meningkat di Kota Jayapura. Pameran UMKM ini adalah bentuk dukungan kita terhadap produk Indonesia dan juga UMKM. Tadi yang kita sampaikan adalah jumlah pedagang yang sudah mempunyai KRIS dari 102.000. Untuk ke Papua. Terbanyak di Jayapura, 60% di Jayapura. Tentunya seperti vaksin ini kan koordinasi yang baik menurut kami untuk menggerakkan ekonomi gitu. Jadi nggak akan bisa ekonomi berjalan normal tanpa ada vaksinasi ini. Demikian juga dengan sosialisasi KRIS, pembayaran digital Bank Indonesia KRIS ya. Ternyata saya juga baru tahu ya di BCA kita, di phone banking kita tuh sudah ada aplikasi itu KRIS ya. Cuma karena selama ini belum tersosialisasi sehingga penggunaannya juga kurang. Tapi dengan adanya sosialisasi ini saya yakin ya ke depan saya pribadi ya akan bertransaksi menggunakan KRIS. KRIS diluncurkan sebagai sistem pembayaran digital oleh Bank Indonesia sejak tahun 2019 lalu dengan tujuan untuk menciptakan dan mempermudah transaksi digital di Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.